Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagian Dana dengan NIM 23500811133 dari kelas DSC. Nah, di sini saya akan mengenalkan tentang Microsoft Service Architecture. Nah, dan next. Nah, untuk Microsoft Service Architecture sejarah. Nah, untuk sejarahnya itu pada era monolik hingga 2000-an, aplikasi ini dibangun sebagai satu unit tunggal yang besar, sulit dikembangkan dan dideploy. Nah, karena kenapa sulit dideploy? Karena seluruh komponen berada dalam satu unit. Kesalahan kecil pada kode seperti memori, leak, lalu pada satu fungsi dapat mengakibatkan seluruh aplikasi tumbang. Terus proses deployment pun memakan waktu lama karena setiap perubahan kecil mengharuskan seluruh sistem di rebuild. Nah, untuk yang kedua, SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, ini tuh muncul awal 2000-an sebagai upaya memecah sistem namun masih kompleks dengan Enterprise Service Bus atau ESB. Nah, SOA ini meskipun sudah mencoba memecah sistem, ketergantungan pada Enterprise Service Bus atau ESB ini sering kali menjadi titik kegagalan. Kegagalan tunggal seperti single point of failure yang membuat arsitektur ini tetap terasa kaku dan kompleks. Lalu yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Begi Handana dengan NIM 23500811133. Di sini saya akan mengenalkan tentang microservice arsitektur. Nah, apa sih microservice arsitektur itu? Pada sejarahnya, pada era monolik hingga 2000-an, aplikasi micro microservice arsitektur ini dibangun sebagai satu unit tunggal yang besar dan sulit dikembangkan dan dideploy. Kenapa sulit? Karena seluruh komponen berada dalam satu unit. Kesalahan kecil pada kode seperti memori lag pada satu fungsi, terus dapat mengakibatkan seluruh aplikasi tumbang. Nah, proses deployment pun memakan waktu lama karena setiap perubahan kecil mengharuskan seluruh sistem di-rebuild. Lalu yang kedua ada SOA, Service Oriented Architecture. Nah, SOA ini muncul awal 2000-an sebagai upaya memecah sistem, namun masih kompleks dengan Enterprise Service Bus. Nah, CSOA ini tuh meskipun sudah mencoba memecah sistem, ketergantungan pada enterprise bus ini atau ESB ini seringkali menjadi titik kegagalan tunggal atau single point of failure. Nah, yang membuat arsitektur ini tuh tetap terasa kaku dan kompleks. Lalu yang ketiga itu kelahiran microservice 2011 sampai 2012. Nah, istilah ini tuh dipopulerkan dalam sebuah lokakarya arsitek software di Panesia. Nah, contohnya seperti Netflix dan Amazon itu menjadi pionir yang membuktikan keberhasilan model model ini di skala raksasa. Nah, untuk pengertian dan definisi, jadi definisi microservice itu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak. Jadi di mana aplikasi ini dibangun sebagai koleksi dari layanan kecil yang independen. Nah, untuk karakteristik utamanya yaitu ada yang pertama ada closely followed, setiap layanan tidak bergantung secara kaku pada layanan lain. Nah, karena tidak tergantung secara kaku, pengembang dapat mengubah logika di dalam satu layanan tanpa perlu khawatir merusak layanan lainnya, asalkan antar mukanya atau API-nya tetap konsisten. Lalu yang kedua ada modular. Nah, untuk modular ini berfokus pada satu kapabilitas bisnis, misal layanan pembayaran, layanan inventaris. Nah, setiap layanan ini dirancang untuk menyelesaikan satu tugas spesifik seperti pembayaran atau inventaris yang disebutkan, sehingga struktur organisasi tim pengembang dapat diselaraskan dengan struktur bisnis tersebut. Lalu yang ketiga ada independent deployment, bisa diperbarui tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Jadi kemampuan ini tuh memungkinkan tim untuk merilis fitur baru setiap hari atau bahkan setiap jam tanpa harus menunggu jadwal rilis besar dari departemen lain. Next. Ini ada perbandingan monolith versus microservice. Ini ada perbandingan kecil saja. Jadi monolith ini
satu database, satu kode besar, satu siklus rilis. Jika satu bagian error, seluruh sistem bisa mati. Nah, untuk microservice sendiri, banyak database kecil, kode terpisah, komunikasi antar muka, antar layanan biasanya melalui API, HTTP atau REST, atau message broker. Nah, ini untuk arsitektur umum atau sampel model. Komponen dalam model microservice biasanya meliputi yang pertama ada API Gateway, pintu masuk tunggal bagi pengguna mobil web, yaitu bertindak sebagai resepsionis. Kita bisa sebut bertindak sebagai resepsionis yang merutekan permintaan dari pengguna ke layanan yang tepat di belakang layar, serta menangani tugas seperti pem- pembatasan akses atau rate limiting. Lalu lalu ada identify provider untuk keamanan dan autentifikasi di mana identity provider ini mengelola keamanan secara terpusat agar setiap layanan dapat memverifikasi identitas pengguna dengan standar yang sama. Jadi seperti menggunakan token OAuth atau JWT gitu. Lalu yang ketiga ada service. Nah, ini berisi unit-unit bisnis, contohnya order service, user service, dan katalog service. Lalu ya yang terakhir ada database per service. Setiap layanan memiliki database sendiri untuk menjaga independensi data. Nah, ini adalah poin krusial gitu yang nomor 4 itu. Karena ini untuk mencegah kopling data dengan memiliki database sendiri, satu layanan tidak bisa mengakses data layanan lain secara langsung, melainkan harus melalui API. Next. Nah, ini keuntungannya. Apa sih keuntungan dari ini tuh? Yang pertama ada scalability. Jadi Anda atau kalian ini bisa memperbesar kapasitas satu layanan saja yang sibuk tanpa menyentuh layanan lain. Di mana keuntungan ini menawarkan fault tolerance yang tinggi jika sistem rekomendasi mengalami gangguan, pengguna masih bisa melakukan transaksi pembelian. Nah, selain itu, selain itu mendukung polyglot programming gitu. Polyglot programming ini di mana tim bisa menggunakan Python untuk layanan AI dan Go untuk layanan transaksi yang butuh performansi tinggi. Nah, yang kedua ada agility. Ya, jadi tim kecil bisa bekerja secara paralel pada layanan yang berbeda menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda pula. Lalu ada fault tolerance jika layanan rekomendasi mati, layanan pembelian tetap bisa berjalan seperti yang tadi dijelaskan. Dan yang terakhir ada ease of deployment. Waktu build dan deploy lebih cepat karena ukuran kode yang lebih kecil. Nah, untuk kerugiannya, kerugian atau kekurangan ini dari dari ini tuh, yang pertama ada operational complexity yaitu membutuhkan alat monitoring dan orkestrasi yang canggih seperti Docker atau Kubernetes. Lalu data konsistensinya sulit menjaga data tetap sinkron di banyak database. Jadi ini masalah eventual konsistensi. Lalu yang ketiga ada network latency. Komunikasi antar layanan via jaringan bisa lebih lambat dibanding komunikasi internal memori pada monolit. Lalu yang terakhir ada testing, pengujian sistem secara end-to-end menjadi lebih rumit. Nah, contoh penggunaan atau case gitu. Yang pertama itu ada seperti e-commerce, contohnya ya seperti Tokopedia, Amazon. Nah, ini tuh dipergunakannya misalkan bisa memisahkan keranjang belanja, ulasan produk, dan sistem pembayaran. Nah, jadi Jadi agar saat ribuan orang ini tuh melihat produk, sistem pembayaran tidak ikut terbebani kalau di e-commerce itu. Terus yang kedua ada streaming platform, contohnya Netflix, di mana memisahkan profil pengguna, algoritma rekomendasi, dan pemrosesan video. Jadi algoritma ini tuh algoritma ini tuh apa? Rekomendasi dan pemrosesan video agar pengguna tetap bisa menonton meskipun sistem profil sedang diperbarui gitu. Lalu ada transportasi online contohnya Gojek atau Uber dan masih banyak lainnya yaitu di mana memisahkan pelacakan GPS, sistem dompet digital dan manajemen driver. Nah, kesimpulannya microservice bukan obat ajaib gitu untuk semua masalah. Jadi ada beberapa faktor juga yang eh, kurang tepat gitu. Gunakan microservice jika sistemnya
itu sangat besar dan membutuhkan tim yang berkembang pesat gitu. Terus yang terakhir untuk startup tahap awal dengan tim kecil, arsitektur monolit seringkali masih lebih efisien gitu monolit daripada microservice. Jadi kesimpulan utamanya itu microservice adalah solusi gitu, solusi untuk sistem besar yang tumbuh pesat, namun bagi startup awal itu masih kurang gitu, masih cocok menggunakan monolit. Nah, paling cukup sekian eh, presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.